Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2135 Chapter 2135 Sein Hutan Warisan Puncak. Healer, stabilkan HP tank. Unit jarak dekat, jauhkan anggota Starling dari penyembuh kami. Berpakaian ungu, Cur Semancar level 67 berdiri di antara tim independen yang diperintahkan sambil mengayunkan tongkat kayu birunya, menggosok rekan satu timnya. Seperti tentara yang terlatih, para pemain independen mengikuti perintah Cur Semancar secara langsung. Bahkan jika mereka menghadapi bahaya yang akan segera terjadi, mereka mengikuti perintah mereka. Komandan, serangan Starling terlalu kuat. Bos masih memiliki 24% HP-nya. Saya tidak berpikir kita akan bisa bertahan lebih lama dari itu, seorang wanita mengungkapkan keprihatinannya saat dia melihat HP bos. Dalam gaun hijau muda yang indah, wanita itu tampak seperti peri saat dia memegang tongkat hijaunya. Dia mengenakan insignia kelas tier 2 untuk druid. Monster di hutan psikedelik cukup kuat, dan yang lebih buruk lagi, kepadatan mana hutan sangat rendah. Pemain kelas Magic hanya akan bisa menggunakan setengah dari kekuatan tempur normalnya di sini. Secara alami, penyembuh yang terpengaruh ini juga. Melawan salah satu bos lapangan di area ini sangatlah sulit, terlebih lagi ketika mencoba melawan salah satu tim ahli Starling. Aku tahu, tapi jika kita menyerahkan bos kepada mereka, kita akan menyia-nyiakan gulungan penindasan kita. Akhir musim gugur, Komandan Cur Semancar berkata saat dia melirik tim berserker lapis baja perak yang memimpin tim Starling. Menggertakkan giginya, Latte Autumn menggeram. Selain itu, Bright Dawn memimpin tim ini. Dia cacingan kejam yang membegal setiap pemain yang dia temui. Dia telah memusnahkan lebih dari 10 tim di negeri tiada kuno sejauh ini. Dia tidak akan membiarkan kita pergi bahkan jika kita mundur. Saya mendukung Komandan. Kami adalah bayangan ungu, salah satu dari 10 tim petualang kerajaan malam gelap. Jika kami akan kalah dalam pertarungan ini, kami akan memastikan bahwa tidak ada yang mendapatkan bos ini. Halfeather, Ranger level 66 yang menjaga sisi Latte Autumn, menyatakan dengan percaya diri. Anggota tim lainnya mengangguk setuju. Kerajaan malam gelap memiliki tim petualang yang tak terhitung jumlahnya, jadi persaingan sangat ketat. Setiap tim petualang yang dapat menempati peringkat di antara 100 teratas di Kekaisaran cukup kuat sehingga bahkan persekutuan kelas 1 memperlakukan mereka dengan rasa hormat. Persekutuan kelas 3 biasa bahkan tidak akan berani menyinggung 100 tim petualang teratas Kekaisaran. Setiap tim itu, tanpa pertanyaan, adalah tim petualang puncak. Banyak persekutuan kelas 1 akan memberikan apa saja untuk merekrut mereka. Meskipun tim petualang Purple Shadow bukanlah tandingan negara adidaya seperti Starling, itu cukup kuat untuk menantang salah satu tim ahli negara adidaya. Komandan, kurasa garis depan kita tidak bisa bertahan melawan Starling lebih lama lagi. Haruskah saya membantu mereka? Buah berwarna-warni, si druid betina, bertanya saat dia melihat musuh mendorong garis depan timnya. Aku akan membantu juga. Saya lelah menyerang bos. Aku ingin mengajari para cacingan Starling itu pelajaran. Halfeather meraung. Baiklah, tapi hati-hati. Anggota Starling bukanlah orang yang suka menekan, kata Latte Autumn setelah memikirkan masalah itu. Meski tim mereka belum mengalami korban, dia tahu tujuan Bright Dawn. Berserker sepertinya ingin menggunakan tim mereka untuk mengurangi HP bos. Setelah HP bos cukup rendah untuknya, dia akan bergabung dan menghapus penyembuh Purple Shadow. Tanpa penyembuh mereka, anggota tim lainnya akan jatuh. Buah berwarna-warni dan bulu setengah memiliki peluang terbaik untuk menghentikan fajar cerah di antara tim. Keduanya, bagaimanapun, adalah ahli yang menempati peringkat di antara 20 teratas dari kelas mereka masing-masing dalam kerajaan malam gelap. Buah berwarna sangat kuat di dalam hutan. Meskipun dia adalah seorang druid, kelas penyembuh, dia telah memperoleh legasi puncak yang disebut Forest Saint. Kelas tersembunyi sangat meningkatkan kekuatan tempurnya setiap kali dia berdiri di area hutan. Dimengerti. Buah berwarna-warni dan bulu setengah menjawab sebelum bergabung dengan pertempuran PvP di dekat bos. Kedua tim melakukan yang terbaik untuk menghindari pengiriman terlalu banyak pemain di dekat jangkauan persepsi bos untuk menghindari memicu peningkatan kekuatan untuk monster itu. Oleh karena itu, mereka membatasi diri mereka sendiri saat dalam pertempuran. Tepatnya, sejauh ini kedua tim hanya menguji kekuatan satu sama lain. Fish Guild Leader, bos memiliki kurang dari 20% dari HP-nya sekarang.
seorang klerik level 67 melapor ke Bright Dawn yang memerintahkan anggota Starling dalam pertarungan ini. Baik, semuanya, ikuti aku ke medan perang. Biarkan tidak ada yang hidup. Bright Dawn meraung, menjilat bibirnya saat dia memimpin tim lainnya untuk menyerang tim petualang Purple Shadow. Dengan perintahnya, anggota Starling lainnya menjadi serius untuk melenyapkan musuh mereka. Para ahli bayangan umum mungkin tampak kuat bagi persekutuan kelas 1, dengan banyak dari mereka mampu mencapai lantai 6 menara percobaan, tetapi mereka tidak ada apa-apanya di hadapan tim keamanan pribadi Bright Dawn. Tim Bright Dawn terdiri dari para ahli yang bisa mencapai lantai 7 menara percobaan. 40 dari mereka bahkan ahli realem perbaikan. Mereka bisa dengan mudah menghancurkan kekuatan utama guild kelas 1, apalagi tim petualang yang sedikit. Sesaat kemudian, para ahli Starling menerobos garis pertahanan Purple Shadow, yang tetap stabil sampai sekarang. Bahkan kerjasama antara 2 atau 3 ahli Purple Shadow tidak cukup untuk menghentikan salah satu Starling, dan HP mereka anjlok saat pertarungan berlanjut. Pada akhirnya, Starling hanya membutuhkan selusin pemain untuk menekan lebih dari 30 pemain garis depan dari Purple Shadow. Sisa 20 plus kemudian berlari menuju tabib Purple Shadow bersama komandan mereka. Setiap pemain ini adalah ahli Realm Refinement. Ketika hanya 100 yard memisahkan penyembuh dari ahli Bright Dawn, buah berwarna-warni dan bulu setengah mencapai medan perang. Mereka terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba, tetapi mereka dengan cepat pulih dari linglung dan melawan musuh. Segera, buah berwarna-warni mengeluarkan mantra tingkat 3 overtier, keturunan hutan. Mengayunkan tongkatnya, orang suci hutan mewujudkan domain yang menyebar di sekelilingnya, menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Pohon-pohon di dalam domain kemudian memperoleh kesadaran, menjadi tuan besar level 67 memberi peringkat Trins. 6 Trin menanggapi panggilan buah berwarna-warni secara total, bergerak untuk memblokir kemajuan Starling. Selain itu, buah berwarna-warni menguasai penuh tanaman merambat di pohon yang masih tidak aktif. Dia memerintahkan lebih dari selusin tanaman merambat, masing-masing berisi kekuatan tingkat 3. Di dekatnya, busur merah tua Half Feather tiba-tiba menjadi cerah dengan cahaya yang menyilaukan. 5 susunan magic merah terwujud di sekitar Ranger, dan setiap kali dia melepaskan panah, susunan magic melakukan hal yang sama, meluncurkan panah api untuk menyertai serangannya. Meskipun panah api ini lebih lemah dari serangan normal Half Feather, mereka tidak dapat diblokir. Bahkan ahli Realm Refinement akan jatuh di bawah serangan Ranger ini. Luar biasa. Tim petualang Purple Shadow sebenarnya memiliki ahli yang sangat kuat. Anggota Starling tertegun sejenak. Mereka telah melihat ahli mereka yang adil sebagai anggota tim keamanan pribadi untuk salah satu wakil pemimpin persekutuan. Jadi, menyaksikan satu gerakan lebih dari cukup untuk memberi mereka gambaran umum tentang kekuatan seorang ahli. Berdasarkan pengalaman mereka mengenali buah berwarna-warni dan setengah bulu sebagai ahli alam perbaikan. Selain itu, keduanya memiliki keterampilan yang sangat kuat. Buah berwarna-warni, khususnya, telah menerima peningkatan yang cukup besar pada atribut dasarnya dengan mantra terakhirnya. Jika ahli Realm Refinement biasa menyerangnya, mereka kemungkinan akan mendapat pukulan sepihak sebagai balasannya. Sebaliknya, anggota Purple Shadow mengungkapkan kegembiraan mereka saat mereka menyaksikan dua rekan mereka mengambil tindakan. Ketika Druid dan Ranger ini bertarung bersama di hutan, mereka bahkan bisa mengalahkan tim ahli yang terdiri dari 200 orang sendirian. Sementara ahli Realm Refinement Starling berjuang melawan serangan buah berwarna dan Half Feather, Bright Dawn menggunakan pedang besar tulang putihnya saat dia memetakan melalui Great Lord memberi peringkat Trin dan tanaman merambat seperti peluru yang melaju kencang. Meskipun Half Feather dengan giat menembaki Berserker, Bright Dawn dengan mudah bermanuver melewati lintasan panah. Berserker sangat cepat, tidak lebih lambat dari assassin tingkat 2 puncak, yang membuat Half Feather sulit untuk membidik. Dalam 3 detik, Bright Dawn berdiri di depan Ranger, mengayunkan pedang besarnya. Tiba-tiba, 6 kilatan putih membutakan para pejuang. Saat mereka memudar, mereka mengungkapkan 6 tebasan dalam di tanah, masing-masing sepanjang 15 yard. Meskipun Half Feather mencoba menggunakan busurnya untuk membela diri, 3 serangan telah mendarat, dan dia tiada di tempat. Bagaimana ini mungkin? Buah berwarna-warni tercengang. Half Feather berada di antara 20 ahli Ranger teratas di Dark Knight Empire, namun melawan Bright Dawn, dia sama lemahnya dengan bayi. Hidupnya berakhir dengan satu gerakan. Perbedaan kekuatan sangat mencengangkan. Seekor semut berani menentangku. Bright Dawn mencibir pada boneka Half Feather. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah buah berwarna dan berkata, "Baiklah, selanjutnya kau."
Starling Berserker kemudian berubah menjadi kabur saat dia terbang menuju Forest Saint, yang berdiri sekitar 20 yard jauhnya. Melihat ini, buah berwarna-warni panik. Dia mencoba menggunakan tanaman merambatnya untuk menghentikan Brightdawn, tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa mereka praktis tidak ada sebelum orang gila ini. Dia dengan mudah menangkisnya dengan pedang besarnya, bahkan tidak berhenti. Jadi, apakah ini kekuatan negara adidaya? Pada saat ini, buah berwarna-warni memahami bahwa pertempuran ini adalah penyebab yang hilang dan dimaksudkan untuk mengabaikan pertahanannya. Tepat saat Brightdawn mencapai buah berwarna-warni dan mengangkat pedang besarnya melawan druid, dia membeku dan berbalik ke arah sosok yang tiba-tiba muncul dari balik pepohonan di dekatnya. Ketika dia melihat sosok ini, ekspresinya berubah muram. Buah berwarna-warni dan pemain lainnya yang terlibat dalam pertempuran bingung dengan perubahannya yang tiba-tiba. Ketika orang suci hutan bayangan ungu mengikuti pandangan musuhnya, dia melihat seorang pria perlahan mendekat. Pria ini mengenakan baju besi hitam pekat dengan jubah abu-abu keperakan menutupi bahunya dan membawa dua pedang panjang di pinggulnya. Seolah-olah dia tidak menyadari pertempuran di sekitarnya, dia dengan ringan berjalan ke arahnya. Siapa itu? Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2136 Chapter 2136 Kekuatan Kata-Kata. Setelah melihat sekilas ke swordsman yang mendekat, buah berwarna-warni mengembalikan perhatiannya ke berserker musuh di hadapannya. Ekspresi Brightdawn ketat dan suram seolah-olah dia sedang melihat monster absolut. Dia benar-benar mengabaikannya, tatapannya tertuju pada pendekar di kejauhan itu. Reaksi intens musuhnya membingungkan buah berwarna-warni. Apa yang sedang terjadi? Siapa pria itu? Dia bukan satu-satunya yang bingung. Latte Autumn, yang memerintahkan anggota Purple Shadow dari jarak tertentu, sama terkejutnya dengan kejadian ini. Berdasarkan kekuatan yang telah diungkapkan Brightdawn sejauh ini, Latte Autumn yakin pria itu adalah monster di medan perang. Dia bahkan curiga Brightdawn bisa memusnahkan setiap anggota Purple Shadow di sini sendirian. Namun, monster seperti itu jelas takut pada pendekar yang baru saja tiba. Selain itu, Brightdawn bukanlah satu-satunya orang yang bereaksi seperti ini. Anggota Starling lainnya memasang ekspresi suram yang sama, semuanya menatap pendekar pedang yang mendekat. Api hitam, apa yang kamu lakukan di sini? Brightdawn menuntut dengan dingin. Pada titik ini, kebencian Brightdawn terhadap pemain yang dikenal sebagai Black Flame tidak dapat diukur. Dia telah membuat keputusan sulit untuk meninggalkan jiwa yang pantang menyerah, bergabung dengan Starling sebagai salah satu wakil pemimpin persekutuannya. Dia ingin menjadikan dirinya lebih penting bagi Lucy Luo dengan menyabotase rencana Kaisar Jiwa dan Crimson yang pantang menyerah untuk mengamankan kelas tersembunyi Bard bepergian, tetapi Black Flame sendirian menghancurkannya. Pada akhirnya, Starling memperoleh traveling Bard yang jauh lebih sedikit daripada pesaingnya. Lucy Luo kecewa dengan kegagalannya dan menolak untuk memberikan tugas penting pada Brightdawn selama beberapa waktu. Sekarang, setelah daftar panjang tugas yang sulit, mencoba untuk mendapatkan tanggung jawab dari manajemen negeri undead kuno, Brightdawn, sekali lagi, bertemu dengan Black Flame. Ingatannya tentang kekuatan pria ini masih sangat jelas. Dia tidak bisa melupakannya jika dia lelah. Bagaimanapun, Black Flame telah mengalahkan pedang iblis dalam pertempuran untuk rumah lelang kota Sungai Putih. Meskipun Sword Demon sudah cukup tua, dia adalah monster yang bonafit, jauh lebih kuat dari Brightdawn. Ada kurang dari segelintir ahli yang bisa menyaingi kekuatan lelaki tua itu. Apakah saya tidak diizinkan di sini? Si Fen bertanya, tersenyum saat dia melirik anggota Starling yang gelisah. Brightdawn mengungkapkan kekesalannya sebagai balasan. Jika dia berbicara dengan orang lain, dia pasti sudah menyerang. Dia tidak akan repot-repot berdagang basa-basi yang tidak masuk akal. Setelah beberapa saat tenang, dia bertanya sekali lagi, nadanya lembut, apa yang kamu inginkan? Pertanyaan berserker menyebabkan pemain Purple Shadow beralih ke Si Feng lagi, ternganga karena terkejut. Akhir musim gugur terasa sangat kaku. Dia tidak percaya ini terjadi. Brightdawn adalah ahli puncak, mendapatkan gelar pedang boneka hidup, L. Dia terkenal karena kekejamannya, dan dia tidak pernah membiarkan musuh melarikan diri dengan nyawa mereka. Dia juga tidak pernah bernegosiasi. Ambil contoh tim petualang Purple Shadow mereka, misalnya. Meskipun peringkat di antara tim petualang top di Dark Knight Empire, Brightdawn telah menyerang tanpa ragu-ragu. Namun, pria kejam ini berhenti di tengah pertempuran untuk berbicara dengan Si Feng. Sungguh luar biasa. Komandan, siapa Black Flame ini? Dia sangat luar biasa. Buah berwarna-warni berbisik melalui obrolan tim.
Sendiri, Si Feng cukup kuat untuk menenangkan tim ahli Bright Dawn dengan ketakutan. Para ahli Starling ini bahkan tidak menunjukkan rasa hormat apapun kepada ahli jiwa yang pantang menyerah atau Kaisar Crimson di Kerajaan Malam Gelap. Saya pernah mendengar tentang Black Flame sebelumnya. Saya pikir dia adalah guild leader Zero Wing, guild yang sebelumnya membantu Istana 100 Bunga. Black Flame sendiri berada di peringkat 50 teratas di daftar pakar Domain God. Dia berdiri di puncak Domain God. Latte Autumn menjelaskan apa yang dia ketahui. Aku tidak menyangka seorang ahli seperti dia muncul di tempat seperti ini. 50 teratas dalam daftar pakar Domain God. Tidak heran mengapa Bright Dawn tampak begitu takut. Realisasi muncul pada buah berwarna-warni. Dia nyaris tidak berada di antara 100 teratas di peringkat kekuatan tempur keseluruhan Kerajaan Malam Gelap. Secara alami, dia akan dianggap cukup kuat di kerajaan atau kekaisaran manapun, tetapi dalam skala penuh Domain Lord, kekuatannya bukan apa-apa. Meskipun daftar ahli Domain Dewa berfokus pada pencapaian publik pemain, itu mencerminkan sebagian dari kekuatan para pemain. Mereka yang bisa peringkat di antara 50 besar kemungkinan akan menjadi beberapa pemain terkuat di Kerajaan Malam Gelap. Meskipun Bright Dawn cukup kuat, dia pasti tidak bisa menduduki peringkat teratas kekaisaran. Jika Bright Dawn bisa mendengar pikiran buah berwarna-warni, dia kemungkinan akan muntah darah. Jika lawannya hanya berada di peringkat 50 teratas di daftar ahli Domain Lord, dia tidak akan begitu takut. Faktanya, dia dengan senang hati akan mengambil salah satu dari para ahli itu untuk menggantikan Swordsman ini. Aku ingin bos ini dan peti harta karun emas gelap itu, jawab Si Feng dengan tenang, melirik Grand Lord level 69, yang hanya memiliki 18% dari total HP yang tersisa, dan peti harta karun di belakangnya. Rahang anggota Purple Shadow hampir menyentuh tanah ketika mereka mendengar permintaan Si Feng. Apakah orang ini gila? Si Feng sebenarnya bermaksud mencuri bos dan hartanya sendiri. Bahkan kesombongan pun ada batasnya. Dan dia baru saja meminta ini dari salah satu wakil pemimpin persekutuan Starling. Yang terpenting, mereka saat ini berada di wilayah Starling. Hanya dengan panggilan cepat, Bright Dawn kemungkinan bisa memanggil bala bantuan dalam jumlah besar. Lebih banyak ahli puncak persekutuannya mungkin akan menjawab panggilannya juga. Si Feng mungkin lebih kuat dari Bright Dawn, tetapi bisakah dia menghadapi 3 atau 5 ahli puncak secara bersamaan? Orang ini terlalu sembrono. Kami masih di hutan psikedelik, benteng Starling tidak terlalu jauh. Jika Bright Dawn memanggil bala bantuan, tidak ada dari kita yang akan melarikan diri, pikir akhir musim gugur dalam hati, menonton Si Feng dengan ekspresi jengkel. Semua benteng bisa memindahkan pemain dari jarak jauh, bahkan di negeri undead kuno. Hutan psikedelik tidak jauh dari benteng Starling, teleportasi tunggal akan cukup bagi pemain untuk mencapai tepi hutan. Selain itu, banyak tim ahli Starling yang beroperasi di area tersebut. Jika Si Feng benar-benar membuat marah Starling, dia tidak akan memiliki kesempatan bola salju untuk meninggalkan hutan hidup-hidup. Latte Autumn dan timnya telah mempersiapkan diri untuk kehancuran total ketika mereka memutuskan untuk tinggal dan melawan bos, meskipun tim Bright Dawn mencoba mencuri pembegalan tersebut. Selama mereka bisa mengklaim jarahan bos dan peti harta karun yang dijaga, kematian mereka akan sepadan dengan usahanya. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk Si Feng. Si Feng adalah ahli puncak dalam Domain Dewa. Salah satu nyawanya mungkin lebih berharga daripada jarahan Grand Lord dan peti harta karun emas gelap. Saat anggota Purple Shadow mengharapkan pertarungan antara Si Feng dan Bright Dawn, Berserker menyarungkan pedang besar tulang putihnya. Karena Guild Leader Black Flame menginginkan bounty ini, kita akan pergi karena rasa hormat. Ayo pergi, Bright Dawn berkata sebelum berbalik untuk pergi, bahkan tidak menyisakan bos dan peti harta karun untuk kedua kalinya. Anggota Starling segera mundur dari pertarungan mereka dengan anggota Purple Shadow dan mundur dari medan perang, mengikuti komandan mereka. Dalam waktu kurang dari 15 detik, semua anggota Starling telah meninggalkan area tersebut. Kecepatan dan sifat tegas penarikan diri mereka memukau para pemain tim petualang.